Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifatul Muazzaro dengan NIM 2017402033. Saya dari kelas 3 PAIA Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan sedikit materi tentang kepemimpinan pendidikan. Kata kepemimpinan merupakan kata yang tidak asing lagi bagi kita. Kepemimpinan atau leadership itu merupakan kepiawaian seorang atasan menjalankan peran kepemimpinannya dengan tujuan agar bawahannya itu bergerak berdasarkan keputusan yang telah ditetapkan. Nah, seorang pemimpin itu merupakan sosok individu yang dipandang memiliki kelebihan dalam segala hal kewenangan dan kekuasaan tertentu, menyangkut program jangka pendek maupun jangka panjang. Kepemimpinan ini merupakan hal yang sangat penting dalam manajemen, karena kepemimpinan berkaitan dengan kapabilitas individu pemimpin dalam mensugesti, memotivasi, mengajak, membina, menggerakkan individu atau kelompok untuk melakukan sesuatu dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk arti dari kepemimpinan pendidikan itu sendiri yaitu kemahiran atau keahlian seseorang pemimpin dalam mempengaruhi dan mengerahkan para guru serta semua orang yang berada dalam naungan sekolah, tidak terkecuali warga masyarakat, agar secara aktif itu ikut berpartisipasi melaksanakan dan mengembangkan berbagai kegiatan pendidikan secara optimal dan berkesinambungan demi tercapainya tujuan pendidikan yang diinginkan. Nah, dalam sekolah pasti ada pemimpinnya. Pemimpin yang dimaksud di sini itu kepala sekolah. Kepala sekolah itu memiliki tugas dan kewajiban yang lebih berat daripada warga sekolah yang lainnya. Keberhasilan dalam menyelenggarakan pembelajaran dapat dipastikan berada di pundak kepala sekolah dalam membawahi pendidik dan tenaga kependidikan. Selain itu, keberadaan kepala sekolah dalam berbagai aktivitas, baik itu dari segi akademik maupun non-akademik, maupun administratif sekolah, sarana prasarana, dan lingkungan sekitar, merupakan indikator keberhasilan atau kegagalan. Komitmen dan juga support para pemangku kepentingan turut memberi andil bagi kemajuan sekolah. Kualitas kepribadian turut memberikan kontribusi secara signifikan dan turut menentukan keberhasilan atau kegagalan kepala sekolah selaku pemimpin pendidikan di sekolahnya. Selanjutnya yaitu fungsi kepemimpinan pendidikan. Dikutip dari Depdiknas, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, fungsi kepemimpinan pendidikan itu ada edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan juga motivator. Yang pertama yaitu edukator. Dalam edukator ini, kepala sekolah menjalankan fungsi kepemimpinannya dalam hal-hal prestasi yang dimiliki para guru, kemampuan dalam membimbing tenaga pendidik, kemampuan dalam membimbing karyawan, membimbing peserta didik, mengembangkan staf, kemampuan belajar, serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Juga kemampuan memberi contoh dalam mengajar. Yang kedua, fungsi manajer. Fungsi manajer meliputi kemampuan dalam penyusunan program, kemampuan dalam penyusunan organisasi kepegawaian, menggerakkan staf, kemampuan dalam mengoptimalkan daya institusi pada lembaga pendidikan yang ditempati. Yang ketiga ada fungsi administrator. Fungsi administrator meliputi kemampuan dalam mengelola segala administrasi yang menyangkut proses belajar mengajar, kemampuan mengelola bimbingan dan konseling, kesiswaan, ketenagaan, keuangan, sarana dan prasarana, serta mengelola administrasi persuratan. Yang keempat yaitu fungsi supervisor. Supervisor ini bermakna kepala sekolah bertindak sebagai manajer. Kemudian yang kelima itu ada fungsi leader.
Bermakna, kepala sekolah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai leader. Yang kemudian yaitu fungsi inovator. Kepala sekolah itu menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai inovator. Dan terakhir fungsi motivator, yaitu kepala sekolah menjalankan peran dan tugasnya sebagai motivator. Selanjutnya yaitu fungsi kepemimpinan pendidikan menurut Rohmat. Rohmat itu sudah meringkas fungsi kepemimpinan pendidikan menjadi dua fungsi utama. Yang pertama yaitu fungsi manajer, kemudian yang kedua fungsi leader. Yang pertama yaitu fungsi manajer. Manajer di dalamnya itu mencakup ada fungsi administrator dan juga supervisor dengan tanggung jawab. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Planning atau perencanaan ini mencakup kemampuan menentukan tujuan organisasi, kemampuan merumuskan program institusi pendidikan, kemampuan menyusun strategi pengembangan, dan kemampuan menentukan standarisasi pencapaian tujuan. Kemudian, tanggung jawab yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian. Mencakup kemampuan menghimpun dan juga mengkoordinasi sumber daya manusia. Kemudian, kemampuan menghimpun dan mengkoordinasi sumber-sumber material institusi pendidikan, kemampuan menentukan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, kemampuan mengembangkan organisasi atau institusi pendidikan, dan juga kemampuan penugasan dan tanggung jawab kepada tenaga pendidik dan staf administrasi. Tugas dan tanggung jawab yang ketiga yaitu staffing atau penyusunan personalia. Hal ini mencakup kemampuan penentuan kebutuhan SDM, kemampuan mengadakan rekrutmen, kemampuan mengadakan sampai selesai, kemudian kemampuan mengadakan pelatihan dan pengembangan SDM, serta kemampuan mengadakan orientasi pada tenaga pendidik dan staf administrasi. Tugas dan tanggung jawab yang keempat yaitu leading atau pengarahan. Leading atau pengarahan ini mencakup kemampuan menyusun job description, kemampuan untuk menempatkan para bawahan pada SDM yang tepat, kemampuan untuk membangkitkan semangat kerja, kemampuan untuk memberikan arahan bagi para tenaga pendidik dan staf administrasi. Selanjutnya itu peran dan tanggung jawab yang kelima ada controlling atau pengawasan. Mencakup aspek-aspek kemampuan untuk penilaian kinerja bawahan, kemampuan untuk mengidentifikasi kasus-kasus penyimpanan, kemudian kemampuan mengadakan strategi untuk mengadakan perubahan. Ada juga kemampuan menyusun strategi untuk kontrol terhadap proses pencapaian tujuan. Nah, fungsi yang kedua tadi yaitu setelah administrator ada leader. Leader ini mencakup di dalamnya fungsi sebagai inovator dan juga motivator. Selanjutnya ada fungsi kepemimpinan pendidikan menurut Wahjo Sunijo. Yang pertama, bertanggung jawab agar para tenaga pendidik, staf administrasi, dan juga siswa menyadari tujuan institusi pendidikan yang telah ditetapkan. Yang kedua, bertanggung jawab untuk menyediakan segala dukungan, peralatan, fasilitas, berbagai peraturan, dan suasana yang mendukung kegiatan belajar. Kemudian yang ketiga, memahami motivasi setiap tenaga pendidik, staf administrasi, dan juga siswa, mengapa mereka bersikap dan berperilaku baik yang bersifat positif maupun reaksi yang tidak mendukung. Kemudian yang keempat, menjadi sumber inspirasi bagi bawahan. Yang kelima, menjaga keseimbangan tenaga pendidik, staf administrasi, dan siswa, serta kepentingan masyarakat pihak lain. Kemudian yang ketujuh, menyadari bahwa kepemimpinan tidak akan terjadi tanpa pengikut. Yang terakhir, membimbing, mengadakan koordinasi kegiatan, pengawasan, dan pembinaan agar masing-masing bawahan memperoleh tugas yang wajar dan proporsional.
Yang selanjutnya yaitu kualitas kepribadian pemimpin. Kualitas kepribadian pemimpin yang ideal merupakan hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, tidak terkecuali pemimpin pendidikan. Seorang pemimpin harus mampu bertemu sesering mungkin dengan para anggota organisasi pendidik dan tenaga pendidik lainnya. Bahkan jika perlu dengan staf lainnya seperti cleaning service, driver, security, dan kantin. Pertemuan yang dimaksud itu tidak harus selalu secara formal coffee morning, tapi dapat melalui percakapan ringan. Seorang pemimpin juga harus mampu mengarahkan anggota atau bawahannya secara benar, mampu menyemangati, mendorong para pendidik, tenaga kependidikan, dan staf yang lainnya yang memiliki semangat dan motivasi tinggi dalam bekerja. Seorang pemimpin juga harus mampu merangkul anggota dan bawahannya dari semua lini, tanpa harus membedakan fungsi dan juga posisi bawahannya. Untuk kualitas kepribadian, itu ada beberapa kepribadian yang dapat menjadikan seseorang sebagai pemimpin besar yang dicirikan, diantaranya yaitu fokus pada apa yang dilakukan. Kemudian, memiliki rasa percaya diri yang baik atau confidence. Yang ketiga itu transparan pada hal-hal yang memang seharusnya jujur atau transparansi. Yang keempat, memiliki integritas tinggi terhadap komitmen atau integrity. Yang kelima, dapat menginspirasi bawahan atau orang lain atau inspiration. Kemudian, yang keenam, memiliki obsesi atau keinginan yang kuat untuk sukses atau passion. Kemudian ada inovatif, sabar, tabah, berpikiran terbuka, tegas dalam berkeputusan dan juga bertindak, kemudian berkepribadian, memberdayakan, mampu membangun budaya, murah hati, gigih dan juga ulet, kemudian juga memiliki wawasan yang luas, mampu berkomunikasi dengan baik dengan bawahan dan orang lain, serta dapat dipertanggungjawabkan dan resah ketika bawahannya itu memiliki masalah dan dia tidak mampu menyelesaikan masalah mereka. Nah, untuk penutup, jadi seperti yang dijelaskan di awal ya, bahwa kepemimpinan itu merupakan bagian yang penting dalam manajemen karena berkaitan dengan kapabilitas individu pemimpin dan mensugesti, memotivasi, mengajak, membina, menggerakkan individu atau kelompok untuk melakukan sesuatu dalam upaya mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Kepemimpinan dalam bidang pendidikan merupakan kemampuan kepala sekolah dalam rangka proses mendorong, mempengaruhi, mengkoordinir, dan menggerakkan para guru, serta seluruh warga sekolah terkait dengan penerapan proses belajar dan mengajar dalam usaha mencapai cita-cita pendidikan dan juga pengajaran yang optimal. Nah, terima kasih. Mungkin cukup sampai di sini saja penjelasan dari saya terkait dengan kepemimpinan pendidikan. Apabila banyak-banyak salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.